Jadi sebenarnya sebelum takeover dilakukan Elon Musk, Twitter itu punya banyak sekali masalah dalam keamanan data, privacy, dan identity ini tadi ya. Kenapa demikian? Karena ya teknologi dan sistemnya serta algoritmnya. Dan bentuk dari basis teksnya itu pun ternyata menimbulkan resiko yang lebih besar kan. Tentu teman-teman IT pasti paham ya kenapa ini jadi sesuatu yang punya resiko yang lebih besar gitu. Dan beberapa celah yang ada itu memang cukup mengkhawatirkan teman-teman, apalagi sering banget Twitter itu digunakan dengan third party gitu. Itu lebih berbahaya lagi. Di zaman dulu wah semua orang melakukan itu. Banyak sekali masalah-masalah keamanan data yang muncul di permukaan soal Twitter ini. Termasuk dari Peter Zetko ya. Si Peter ini dulunya kepala security atau kepala keamanan di Twitter. Dia keluar Twitter, terus dia membocorkan ke publik betapa rapuh, riskan, dan lemahnya teknologi dan sistem keamanan data dari Twitter. Because Twitter leadership is misleading the public, lawmakers, regulators, and even its own board of directors. What I discovered when I joined Twitter was that this enormously influential company was over a decade behind industry security standards. Ya, dia bawa itu ke pengadilan dan kalau nggak salah menang sampai 15 triliun. Artinya apa? Artinya apa yang dikemukakan oleh dia sangat-sangat benar. Terus kalau kita lihat lagi, beberapa tahun yang lalu sempat dipermasalahkan juga masalah metadata ya, EXIF ya, di Twitter yang mana seringkali mengalami kebocoran. Artinya ada resiko ketika lu mengupload foto di Twitter atau di X. Ketika foto itu diupload, orang yang emang terampil bisa saja menemukan identitas, IP address, sampai lokasi tempat foto itu diambil. Nah, itu sering kebocoran itu terjadi di Twitter. Sekarang mulai sering ditambal, mulai ditutupi, tapi tetap aja dalam satu sampling data tuh, waktu kita uji masih ada hal-hal tersebut ditemukan gitu. Terlebih untuk mereka yang menggunakan third party tadi. Dan yang paling gila itu adalah Twitter nggak pakai end-to-end encryption di DM-nya. Dan ini baru coba diperbaiki tahun ini. Yang menikmati fasilitas ini adalah mereka yang membayar. Padahal itu kan hak usernya, hak penggunanya ya. Sama Twitter ya, lu mau end-to-end user dan aman ya, lu harus bayar gitu. Lu harus verify. Kalau nggak end-to-end encryption itu kenapa emangnya bang? Simple. Kalau lu DM-DM sama orang nih, yang bisa tahu isi DM lu bukan cuman lu dan orang itu, tapi pihak Twitternya juga bisa baca. Terus masalahnya apa? Kan Twitter nggak mungkin bocorin. Ya nggak, ya tergantung. Siapa yang minta itu dibocorin. Kalau otoritas berkuasa yang minta bocorin, ya bisa saja Twitter ngasih. Ya bisa aja lu bakal jadi masalah. Dan beberapa hal yang lain.